Jadi ada perubahan itu adalah kata-kata fintech itu nggak main-main sebenarnya. Disruption yes gitu. Nah, yang tidak kolaboratif di sini ya mental-mental juga. Ya, Oke. itu memang sesuatu yang menarik untuk kita bicarakan dan pertanyaannya, sudah dengar itu semua, posisimu di mana? Nah, kan gitu dah. Boleh coba? Siap. Gitu. Ya, Malah Mas kita Rian. udah bingung aja ya, baru mau mulai sinyal udah langsung di band ya kan. Wah, ini udah bahaya nih. Ini diomelin Janet Yellen nih kita ngomongin masalah ini nih kayaknya nih. Ya. Gimana Mas Rian? Sehat ya? Sehat tentunya, makanya masih bisa siaran. Oke, Yes, siap. amin. Baik, Mas. Kita bicara masalah tren bisnis yang apa ya? Saya bilang ini entah sebagai sebuah fenomena atau ada penyebab lain. Tapi kalau merujuk kata tren itu kan musim-musiman ya. Kadang-kadang ada lagi ngetren, kadang-kadang juga enggak gitu loh untuk produk atau mungkin juga marketing branding. Nah, kalau kali ini kan tren bisnis asing yang keluar Indonesia. Apa mungkin pertimbangannya Mas Ryan? Ya, mungkin kita highlight ya pasti dari yang rame banget ya, yang namanya Citibank itu sudah ada di Indonesia lebih daripada 50 tahun. Jadi Betul. Betul. saya ingat banget ada dua bank kartu kredit pertama papa saya yang datang ke rumah itu adalah Citibank dan BII pada saat itu. Mm-mm, Jadi mm-mm. jelas ingat sekali bahwa Citibank ini sudah lama banget ya beroperasi. Akhirnya consumer loan, consumer banknya ya yang tutup, tapi bisnis untuk bisnis dan enterprise masih berlangsung atau berjalan operasionalnya di Indonesia. Oke. Ya, lalu juga salah satu bank yang menjadi banyak kenangan dengan saya, yaitu adalah Mm-mm, Commonwealth Bank, karena Commonwealth Bank itu adalah salah satu supermarket reksadana pada masanya yang begitu welcome terhadap transaksi retail. Karena di mm-mm. mana-mana beli reksadana 5 juta 10 25 di situ udah bisa 100.000. Saya nggak lupa banget cerita 2014 mengenai Combank gitu. Oke. Ya, akhirnya dua ini sudah menyatakan ya sudah akan dibeli. Yang satunya sudah jelas Citibank sudah gabung dengan UOB. Mm-mm, Dan mm-mm. sebenarnya ternyata saya coba cari-cari sebenarnya ada bank lain nggak sih? Ternyata sudah cukup banyak loh yang sudah keluar ya. Sebelumnya ANZ Oh ya. iya iya iya. Tapi itu udah lama 2018. Nah, Nah, kalau saya boleh bilang sebenarnya ya, em, ternyata kalau saya boleh flashback juga, ini juga mm-mm, terjadi di dunia pasar modal di Indonesia. mm-mm, mm-mm. Jadi kalau diperhatikan sekitar 2008 menuju 2020-an itu perusahaan-perusahaan sekuritas ya, perusahaan sekuritas yaitu broker saham lah boleh dibilang yang banyak Mm. orang sebutnya begitu. Itu yang asing-asing pada tumbang loh. Quote unquote tumbang Ah, tuh artinya menghentikan bisnis di Indonesia. ya ya ya. Nah, di sini artinya sekarang tren itu mulai ada di bank gitu Mm-mm, ya. Kemarin saya juga coba cari data, ternyata sampai dengan transaksi 25 sampai 27 September ya, di mm-mm, pasar keuangan domestik itu sudah net sell, jual net ya, dengan mm-mm. nilai 7,77 triliun. Artinya ini aliran modal asing keluar dari pasar keuangan domestik. Oke. Gitu. Jadi em, ternyata kalau saya bilang di sini kan pasti bilang gini, kenapa ya kok pada keluar dari Indonesia? Emang Mm-mm, Indonesia sebegitu jeleknya? Kan mm-mm. seperti itu dong. Yang kedua, pertanyaannya, jangan-jangan di tempat lain lagi lebih jelek, makanya dia mencairkan di tempat yang rada bagus. Ah, 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 ah. Kan selalu gini, saya misalnya ya, saya punya saham nih Mas Daryl. Saham A, saham B. Ah, Posisinya dua-duanya sama-sama rugi Mas Daryl. oke. Satu rugi 25%, yang Ah, satu rugi 75%. ah, Saya ah. mau tanya Mas Daryl, kira-kira Mas Daryl akan memilih yang rugi 25% dijual atau yang 75% yang dijual? Kalau awam sih milihnya 25% jual ya. Common sense-nya bilang gini, yang ruginya kecil karena saya butuh duit, yang ruginya Ya, kecil oke. saya jual. Mm-mm. Betul nggak? Iya Berarti kan dong. kalau kita ngelihat dari kondisi yang saat ini terjadi asing keluar dari Indonesia, Mm-mm. kalau ada yang bilang bahwa ternyata Indonesia sejelek itu kah? Saya malah mikir bahwa Indonesia adalah yang paling better mereka bisa keluar, tidak Mm-mm. begitu menyakitkan mereka, untuk menyelamatkan bisnis dia tempat lain yang udah lebih hancur, nggak bisa keluar. Ah, ah, Betul ah, ah. dong. Ya 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 ya. Kalau saya loh ya kan, Ah, ah.
aktif itu kan mau dimainkan selalu bisa kayak gitu ya. Ya, tapi kalau dalam keuangan, saya pribadi bahwa melihat kondisi saat ini justru kita bisa banyak berpartisipasi dan mengambil bagian dalam hengkangnya asing ini sebenarnya. Oh, kayaknya menarik nih. Bisa berpartisipasi dalam keadaan yang kayak gini. Dibilang Oh ya, new wave juga enggak ya? eh, bukan gini. Ada yang namanya ancaman ya. Berarti kan Ah, ancaman berarti biasanya di situ ada risiko. Di dalam risiko ah, kan ada peluang. Mau lihat risikonya, mm, mau lihat peluangnya. Kan tinggal ditanya begitu juga. ya, 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 ya. Iya, Oke, begitu. tapi dua-duanya juga juga bakal ada dan berpredikat ya. Ada peluang pasti ada risiko ya. Ada risiko pasti ada Nggak peluang bisa ya. hilang, nggak bisa Gak hilang. bisa hilang kan? Oke, Jalan baik, terus. baik. Ya udah ngopi dulu kayak mau ngapain dulu? Kita break Ya, sebentar. ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sebetulnya ada apa sih dengan tren bisnis asing yang pada bertumbangan dan meninggalkan Indonesia? Nanti kita bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Kami segera kembali. Kan karena memang banyak hal yang menjadi pertimbangan ya. Jadi sekali lagi kita perlu disclaimer ini kita lihat dari sudut pandang yang netral, entah mungkin karena penyebab ekonomi kah atau penyebab lainnya kah kita belum tahu secara detail. Kita bahas lebih lanjut. Mas Ryan, kalau tadi disampaikan tentang hal-hal yang menjadi sebuah rujukan, apakah mungkin itu merupakan satu apa ya saya istilahkannya? Apakah itu menjadi sebuah alasan utamanya, Mas Ryan? Ah, nggak tahu ya. Kalau saya gini, dalam menganalisa itu harus mempertimbangkan cara berpikir bukan cara berpikir kita. Ya, Kalau benar. saya gitu ya, saya juga mesti mengenal cara berpikir orang lain. Nah, em, dan cara cara berpikir orang lain itu caranya adalah dengan cara banyak menambah wawasan. Saya Hmm, juga pertama kemarin berpikir gitu ya, Indonesia tuh sebenarnya negara yang kuat loh, saya bilang. Oke. Kenapa? Karena kita penduduknya banyak, kita Hmm, teruji ya, kita orang-orangnya di usia produktifnya tinggi. Lalu kita itu sudah terbiasa yang namanya inflasi. Dalam keadaan seperti ini saja, hari ini diinformasikan untuk upah minimum 5 juta something ya. di Jakarta. Itu naik gitu loh. Nah, di negara lain itu saya tidak melihat seperti itu. Saya melihat, let's say, seperti Jepang. Mau tidak mau, suka tidak suka, hutang kita juga mengalami penurunan. Secara data, ini dapat kita katakan kita cukup sustain. Meskipun kita tahu bahwa waktu tahun 97-98 juga omongannya gitu. Baik-baik aja kok. Iya dong, iya dong. Kita kan harus berimbang kalau ngomong, Ya, ya, jangan ya. kayak orang angin surga ya gitu ya. Hmm, Itu ngomong gitu gitu. Tahun 2008 enggak, yang namanya subprime mortgage mah jauh lah dari Indonesia. kena Bleber gitu. juga, Iya. kena juga. Dari data ini tidak. Nah, tapi kembali lagi saya coba lihat, oke, kalau gitu apa sudut pandangnya? Sudut pandangnya adalah ketika kita dihadapi pada kondisi yang sulit, sebenarnya kita memilih pilihan terbaik yang sama-sama sulit kan begitu dong? Iya, iya dong. Nah, itulah yang mungkin diambil dalam sudut pandang manajemen ini. Coba perhatikan deh. Citibank itu kan keluar dari 13 negara. Oke. Cina ya, keluar juga, Asia Tenggara juga dia keluar. Itu adalah negara-negara sebenarnya menurut saya itu consumer spendingnya cukup kuat gitu. Artinya Hmm, kredit-kredit consumer itu mungkin juga masih tumbuh dengan baik. Ya terlepas dari hari ini rame mengenai badai pinjol, ya itu yes, betul. cerita yang berbeda, gitu ya. Tapi tetap aja dapat kita lihat bahwa ini adalah sesuatu captive pasar yang tidak bisa kita sepelekan. Memang di Indonesia masyarakatnya memang perlu ditingkatkan kesadaran tanggung jawab kalau Hmm, yang hmm, namanya ngutang harus bayar. Itu sudah beda lagi chapter ceritanya di sini. Jadi saya rasa sih ini masih sesuatu buat saya berpikir gini ya, hmm. ini adalah waktunya kembali kita itu mengocok ulang sebuah bisnis gitu ya. Oke. Kita mau partisipasi nggak sih dalam kondisi hari ini ketika Indonesia seperti ditinggalkan orang asing? Oke. Kapan lagi nih kita bisa mencoba bisnis, mencoba ini itu di negara kita, dan akhirnya nanti ya kita ketika ini sudah selesai badainya pastinya, pasti badai berlalu kalau dalam setiap film dan novel gitu. Hmm. Ini akan menjadi kesempatan buat kita ketika itu bisa berlalu sebenarnya. Kalau dari sudut pandang saya. Saya sih begini, Mas Ren, coba melihat dari sudut pandang yang lain ya.
kan lagi tren-trennya nih investasi asing itu masuk ke IKN, mensukseskan IKN gitu loh. Apakah memang ini sebenarnya sebuah pengalihan saja dengan hadirnya tren-tren bisnis orang asing yang keluar Indonesia untuk bisa masuk kembali dalam wujud mereka yang baru, atau bagaimana hal yang mungkin jadi pertimbangan Mas Ren? Oh, sudut pandangnya nggak tahu, kalau setiap orang pasti selalu punya gaya berpikir berbeda. Ya, ya. Bisnis sama ada di IKN menurut saya dua hal yang berbeda. Di sana lebih banyak yang namanya infra dan hal yang fundamental jauh daripada Hmm, setup bisnis. Kan kalau di situ adalah memastikan ekosistemnya jalan lebih dulu di awal, baru hmm, masyarakat dan penduduknya datang. hmm, Berbeda kalau dia membangun bisnis di Jakarta, itu kan pasti beda dong modelnya. oke. Kalau di Jakarta itu kan memang dia itu memang bicaranya mengenai bagaimana caranya berjualan. Kalau di Hmm, IKN itu kan bagaimana caranya men-setup sesuatu benar dari awal. Lebih oke. gampang membangun di IKN kali daripada ngeberesin di Jakarta kalau menurut saya gitu ya. Karena kan Hmm, itu hmm. kelompok penduduk kayak digeser-geser nggak karena masalah gitu. Jadi Ya, ini ya. adalah dua investor side yang berbeda. Nggak bisa kita pikir bahwa investor yang tadinya di Jakarta tiba-tiba dia pindah ke IKN. Kayaknya itu jadi beda. Sesuatu yang dia bisa dapat sesuatu cash flow berubah jadi tunggu dulu X tahun maka dia baru menghasilkan. Kan beda tuh sudut pandangnya. Oke, oke. Makanya saya Bu- pikir apakah mungkin ada korelasi ke arah sana mengingat keadaannya masih belum kondusif sepenuhnya. Kan ada dua momentum nih. Ya, Sorry, ada satu momentum Pilpres yang masih notabene itu berpengaruh terhadap keadaan pasar dan juga investasi asing. ya. Nah, ada mengarah ke sana. Memungkinkankah hal itu menjadi penyebab utamanya, Mas Ryan? Oh ya, unsur tahun politik itu juga sebagai sebuah quote unquote ya, kalau Hmm. berdasarkan data tuh jargon alasan orang untuk menunda sesuatu. Yes, betul. Padahal secara data lagi bicara bahwa siapapun yang menjadi presiden tuh nggak pengaruh. Jadi gimana ya jawabnya bingung nih. Karena gini kan kita bilang gini ya, orang kenapa ya cenderung untuk menahan diri gini-gini. Oh iya soalnya lagi tahun politik misal, misal gitu ya. Di satu sisi sebenarnya kita melewati beberapa kali pemilu yang ada begitu cukup dramatis gitu ya. Tapi tetap saja ternyata bagaimanapun itu pasar akhirnya akan melihat, oh aman ya, akhirnya terpilih ya. Oke, gitu loh. Gak ada sesuatu alasan lah. Boleh dibilang orang tuh jadi cuma reason aja tanpa didasari bahwa, wah ini kalau yang A nih terpilih, udah deh selesai nih. Dijual nih negara, misal loh ya. Nggak gitu. Kayak saya yakin sekali semua orang yang akhirnya memimpin negara kita ini punya kecintaan terhadap negara kita kok. Oke, Makanya makanya mereka akhirnya dipercaya untuk menjadi calon presiden. Menurut saya loh, ya. gitu. Jadi siapapun yang terpilih berdasarkan data pemilu yang terjadi berkali-kali ini, itu akan tetap direspon positif oleh pasar, Hmm. gitu. Nah, sebelum pemilunya dijadiin alasan untuk menunda investasi kan, kasihan banget loh kan gitu. Semoga dapat ya. Iya, iya, iya. Ya. Paham, paham, paham. Berarti bukan itu salah satu penyebabnya ya. Karena kan banyak orang yang sering mengkait-kaitkan isu geopolitik, kemudian juga perkembangan berita dari perang misalnya untuk menunda investasi. Karena tren bisnis asing yang keluar Indonesia itu kan tidak hanya satu dua kali ya. Ada pola-pola tertentu ya Mas Rain ya. Kalau merujuk di mungkin 2000 berapa? 10 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu, apakah polanya juga sama dengan pola yang sekarang? Ya, dua pola ya. Yang pertama adalah apakah kita yang dalam keadaan yang sakit. Mm-mm. Nah itu ya itu tumbang lah. Boleh dibilang kita Mm. yang tumbang ya otomatis ya terjadi kerugian dari pihak lain ya itulah jadi Oke. masalah. 98 namanya Ya. dari dalam. Mhm. 2008 itu menurut saya mirip dengan 2023. Saya Yes. lupa ya apakah kita yang siaran barengan Mas Daril Mhm. waktu Joe Biden itu terpilih. Saya Mhm. bilang ini nggak bakal jauh beda nih sama pemerintahan Barack Obama. Saya lupa apakah waktu itu siaran bareng Mas Daril. Oke. Tapi sadly but truth-nya menurut saya banyak kebijakan-kebijakan yang hari ini diambil oleh Joe Biden itu nggak jauh-jauh dari pemerintahan Barack Obama pada saat itu memimpin di 2008 menuju 2012 sih. Mhm. Mhm. Jadi kayak ngelihat apa ya, kayak orang tuh deja vu gitu. Yes, yes. Pattern-patternnya gitu ya. Kalau kita orang yang akhirnya punya melihat kan kata Bung Karno kan adalah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Mhm. Mhm.
Ya, karena sejarah akan berulang dengan sendirinya dengan beberapa modifikasi. Oke. Harusnya bukan menjadi suatu kekhawatiran dan ketakutan kita, gitu. Tapi kan dalam berbisnis nggak bisa pakai semua hal kayak gini doang ya. Mhm. Harus ada pertimbangan bahwa, oh saya melakukan sesuatu harus ada hitungannya. Nah ya tinggal dikalkulasi ulang bahwa Hmm. seberapa kita punya keyakinan, seberapa kuat kita punya ketahanan. Nah, ya. Ini nggak ada yang bisa pastikan apakah 6 bulan lagi akan menjadi jauh lebih baik. Ya. Apakah ternyata 2 tahun lagi? Yang pasti 6 bulan ke depan kita masih akan ada suasana pemilu. Mhm. Itu kan jadi pertimbangan gitu. Dari dalam negeri, dari luar negeri kita dihadapi oleh banyak faktor ya. Satu, kita berbicara mengenai 2 perang ya. Itu terus-menerus, dan ini yang perang yang terakhir itu kan membuat adanya blokir-blokir mengenai, oh ini ternyata produk ini membela, berarti Mhm. saya akan melakukan ban terhadap produk ini. Oh, itu akan ada dampak itu dalam laporan keuangan selanjutnya gitu ya, karena sifatnya masif ya. Nah, Yes, itu yes, juga yes. jadi pertimbangan. Lalu kalau perang itu komoditi akan menjadi tidak stabil. Nah, Mhm. komoditi yang Ya, tidak setuju. stabil itu akan menyebabkan kenaikan harga barang. Ya. Iya, jadi kayak gitulah. Polanya akan always the same kayak gitu. Berarti akan ada pola naik dan juga pola turun ya, dan juga pola statisnya seperti apa ya, Mas Ryan ya? Ya itu kalau kita dalam keadaan yang sosok, emas nggak terlalu bergairah, ya kan. Ya, Tapi ya. dalam keadaan yang kayak begini, emas sudah mau nyundul-nyundul lagi ke 2000. Hmm. Kemarin tiba-tiba minggu lalu kita lagi live, data keuangan ekonomi Amerika jelek, langsung lompat kembali emasnya hampir ke 2000. Iya. Kan begitu. Oke. Selalu Baik. begitu pattern. Ya. Kita tahan sebentar. Nanti kita bahas, ada beberapa komentar yang masuk, kita sekalian sikapi untuk lebih memahami tentang apa penyebab tren bisnis asing yang keluar dari Indonesia. Kita kembali setelah komersial berikut ini. Ketemu langsung dengan beliau di tanggal 28 November 2023. Kita akan ada satu ajang event terbesar tahunan yang kami beri tajuk Smart Business Outlook. Event diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta, tepatnya di Flores Ballroom, dan nanti akan hadir banyak sekali pembicara. Ada Tung Desem Waringin, kemudian juga Ryan Filbert, kemudian juga Mr. James Gui, dan pembicara-pembicara lainnya yang akan melihat seperti apakah perspektif dari sudut pandangnya masing-masing dan keilmuan masing-masing tentang perkembangan bisnis di era 2024. Baik, Mas Ryan, ini ada pertanyaan yang masuk dari Smart Listeners. Yang pertama ada Pak Mustafa. Malam Mas Ryan dan juga Mas Daril, kalau melihat dari fakta yang ada dan pola yang memang sudah terjadi di 10 atau mungkin juga 20 tahun yang lalu mengenai hengkangnya perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, apakah memang ini menjadi sebuah ancaman yang fluktuatif juga untuk para investor pemula? Mengingat kan paling tidak para investor pemula juga melihat perkembangan-perkembangan dan kabar-kabar dari kejadian yang sedang terjadi minimal saat ini. Bagaimana pandangan Mas Ryan dan apa yang harus dilakukan oleh para investor pemula? Ya, suka atau tidak ya, kita harus bisa merenung sedikit bahwa apapun menjadi keputusan kita itu akhirnya kita ini cuma bisa membaca data masa lalu loh. Ya, betul, betul. Nah, orang yang trading itu membaca pergerakan harga masa lalu. Oke. Oke. Untuk diambil keputusan mana harga yang disebut murah dan mahal. Betul ya? Yes. Ya. Seorang investor, apa yang dilihat? Laporan keuangan masa lalu. Betul nggak? Ya. Beda nih. Ya. Investor melihat laporan keuangan masa lalunya seperti apa. Dia menerapkan bahwa inilah harga yang dianggap wajar untuk perusahaan ini dibandingkan dengan harganya. Lalu dia ambil keputusan. Gitu. Ujung-ujungnya sama. Kedua-duanya akhirnya menggunakan data masa lalu. Makanya jawabannya adalah seberapa punya waktunya Andakah untuk melihat data-data masa lalu? Nah, itu harusnya dilakukan oleh para pelaku pasar yang baik. Bukan banyak bertanya, tapi banyak melihat kondisi masa lalu. Karena Oke. dari harga, dari laporan keuangan, itu ada satu masa lalu lagi yang kita perlu baca. Yaitu pada saat itu lagi ada apa. Kita renungkan. Kan laporan keuangan perusahaan jelek misalnya. Oh, ternyata produknya diblokir. Oh, ternyata pas produknya diblokir,
membuat laporan keuangannya jelek. Loh, kok bagus? Oh, ternyata dia jualan APD pada saat pandemi. Nah, Ya, berarti kan masa lalunya itu kita kaitkan dengan sebuah event kan? ya, betul. Kejadian ya. Betul. Nah, dari situ lama-kelamaan yang kita lakukan tuh kita bukan berlatih feeling di sana, tapi berlatih intuisi sehingga ketika kita sampai pada satu timeline waktu di masa yang akan datang, kita bilang begini, oh harganya sekian, melihat laporan keuangan begini, ini kondisinya mirip dengan keadaan hari itu, maka jawabannya adalah begini. Harusnya tuh gitu. Yes. Nah, kalau itu kita mengambil waktu, makanya saya selalu bilang, orang itu ada pilihannya dua. Bila pada hari ini masih punya uang, maka mulailah mengambil keputusan atas uang itu apakah mau diinvestasikan atau belajar dulu. Nah, kalau tidak punya uang, maka jawabannya adalah ya memang harus belajar dulu. Iya dong, karena kan invest your time before you invest your money katanya. Ya, betul. Dari dua inilah kita harus bergerak. Apa aja? Jadi Oke. Lanjut, Mas. Oh, saya terdistract tadi, saya kira ada. Nah, ya kalau dari saya sih, dari pertanyaannya itu adalah kita sebagai investor pemula. Nah, investor pemula yang masih memegang uang kah? Atau investor pemula yang sudah kadung masuk dan saat ini jadi mungkin kehabisan cash flow. Nah, kalau sampai kehabisan cash flow, jawabannya adalah marilah mulai pada hari ini kita menata cash flow. Bagaimana di kemudian hari juga kita akan punya masalah kayak gini lagi. Sehingga tidak terjebak pada kondisi yang sama berkali-kali. Seperti itu. Baik. Satu lagi nih, sudah ada Ibu Syifa. Mas, dengan keadaan ini apakah sebuah peluang atau justru ancaman? Ya, oke. Dalam keuangan saya selalu bilang karena namanya adalah uang, maka peluang. Ya, gitu ya. Kalau karena itu keuangan, saya melihatnya peluang gitu, nggak melihat ancaman. Bukan artinya tutup mata dengan ancaman ya, jangan salah. Kadang-kadang, oh uang peluang, nah ini terus lainnya nggak ada, saya nggak mau dengar. Nah itu nggak boleh. Artinya dengan keadaan begini karena kita adalah bicara mengenai keuangan, saya selalu bilang mengenai ini peluang buat kita tadi saya bilang. Investor asing keluar, berarti pasti negara kita quote unquote kelojotan dong. Waduh kok banyak banget ya uang keluar ya. Saya mau bikin PPN-nya untuk rumah digratisin, betul ya? Nah, saya mau ambil relaksasi ini, saya akan permudah kamu buat bikin ini, perizinan ini akan saya mudahkan. Itu tujuannya apa? Buat yang melihat uang adalah peluang. Oh, begitu. Oke. Kalau gitu, saya selama ini kan tunda nih. Di mana banyak relaksasi diberikan, berarti di situ kita bisa take action kan, maksudnya begitu ya. Ya udah, di situ kita bisa ambil bagian. Oh, perizinan ini yang tadinya tidak mudah, sekarang lagi mudah. Kita ambil. One day ketika ini sudah kita jalankan dengan baik dalam posisi saat ini, perlahan itu growth, pada satu titik tiba-tiba investor asing bisa mulai kembali masuk. Dia akan melihat, oh kamu ya, ada ya, sudah melewati masa-masa yang cukup sulit. Ya udah deh, saya daripada bikin baru dan memang dipersulit juga, mungkin pada saat itu karena sudah mulai banyak, berarti semakin ketat dong. Ya, itu saya akan chip in di tempat kamu saja. Nah, berarti jadi uang peluang tambah-tambah kan gitu kan? Harusnya skemanya itu yang diambil pada saat ini. Oke, baik. Menurut saya. Ya, baru saya mau bilang, ini kan perspektifnya berbeda-beda gitu. Tapi mostly yang digunakan yang mana, Mas Rian? Apa? Mostly yang digunakan yang mana? Apakah melihat peluang juga total sebagai sebuah bentuk kesempatan atau ancaman untuk menunda lagi investasi? Lah ya, terus-terusan kita tuh kan kalau kita bicaranya adalah ancaman di depan, berarti kita akan ngerem duluan daripada ngegas dong. Iya dong, betul. Iya. Coba renungkan ya sama-sama ya. Mungkin nggak sih kita itu bisa masuk di pasar yang dengan kondisi yang paling bawah, dan kita bisa keluar di pasar dengan kondisi di paling atas. Jadi dalam kondisi yang lagi sangat jelek kita mulai masuk. Ketika pasar yang sudah sangat bagus, euforia dan tinggi, kita keluar. Artinya itu adalah profit maksimal. Mungkin nggak? Bisa jadi.
Bisa jadi, tapi Ya. peluangnya berarti sangat kecil. Kenapa? Karena Ya. kita mau yang paling dan paling udah paling dan paling 2 kali lagi harus paling. Ya, ya. Kayaknya akan sulit gitu. Dan kalau betul mungkin 1 dari sekian juta. Kita akhirnya tanpa sadar dengan mengambil keputusan untuk yang kayak gitu, itu kita sedang spekulasi. Oke. Iya dong. Ya, Saya ya, betul, betul. saya berharap bahwa keberuntungan itu ada datang pada saya, tidak datang pada Mas Daril, tidak datang kepada Ryan, tidak datang kepada saudara saya, tidak datang pada adik saya, tidak datang kepada tetangga saya. Oh, iya susah banget. Syarat itu harus iya, bukan hak kita kali untuk menentukan Ya. itu kan namanya kan berdoa dan berusaha, ya kan? Usaha mah tetap jalan, doa juga jalan, gitu kan? Nggak bisa hanya salah satu. Ini spiritualnya agak tinggi nih malam hari ini. Oh, jangan lupa yang namanya ada IQ, ada EQ, EQ. ada SQ. Sorry. Oh. Enggak dari Smart FM ini kan semuanya ngetop-ngetop ini. Iya benar. Berarti dengerin smart juga ya? Oh ya, jelas. Ya kirain enggak gitu loh ya. Setiap hari aman. Oke, satu lagi deh yang masuk nih pertanyaannya. Sebentar sudah ada Febriansyah. Oh, jadi yang aman investasi apa Mas dengan keadaan kayak gini Mas? Kembali jawabannya tuh kelihatannya rada nggak menyenangkan nih. Apa nih? Sebenarnya tidak ada investasi yang jelek. Oke, Investasilah yang kita pahami dan kita nyaman untuk kita beli. oke. Ulang ya, investasilah di tempat yang kita pahami dan nyaman kita beli. Oh, saya itu paham mengenai kripto, tapi kok kayak gini ya? Nggak nyaman. Paham, Ah, nyaman. Lu jangan beli dong. Ya. Karena apa? Karena pada akhirnya ya, menurut saya itu, eh ini kembali 2 aliran ya. Kalau passionnya kurang, biasanya agak sulit berkembang. Tapi ada aliran yang bilang passion nggak passion, yang penting yang duitnya gede. Ah, ya udah silakan. Anda mau aliran yang mana silakan dipilih lah. Gitu. Kalau saya lebih suka adalah yang nyaman dan yang kita pahami gitu loh. Ya, meskipun kadang-kadang saya memilih yang tidak nyaman tapi saya paham. Karena pada akhirnya lama kelamaan kepahaman itulah yang membuat saya nyaman. Jadi beda lagi. putar balik ya omongannya. Iya, gitu. Baik, Apapun baik, baik. sebenarnya bagus kok, nggak ada yang jelek. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Nanti kita Ayo. coba singgung ya di sesi berikutnya. Sesi terakhir, Anda jangan kemana-mana. Kita disclaimer dulu nih. Dari sudut pandang beliau, kenapa sih banyak para investor atau para bisnis yang hengkang begitu saja di Indonesia? Penyebab utamanya itu apa gitu. Oke, saya mau ke pertanyaan dulu. Sebentar. Ini tadi sudah ada Ibu Febri. Selamat malam Mas Ryan. Jadi agak-agak sedikit takut ya untuk berinvestasi atau memulai sebuah gaya hidup investasi yang baru dengan beredarnya news atau kabar-kabar fakta. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana memantapkan diri Mas Ryan untuk tetap berinvestasi di tengah badai informasi apapun yang ada dan kita lihat, baik kita dengar di Indonesia. Iya, makanya saya juga jadi apa ya? Kalau dulu mungkin kan karena mungkin punya satu idealisme bahwa saya dulu berpikir gini ya, orang kalau tidak investasi kok kayaknya kasihan banget kamu gitu ya. Sehingga ingin sekali untuk memastikan agar setiap orang itu berinvestasi. Ya. Ternyata em, ternyata investasi itu datangnya itu bukan dari luar tapi dari dalam nih masalahnya. Ternyata loh, versi saya. Iya, iya, iya. Yang saya bisa katakan adalah pada saat ini adalah investasi itu tidak semanis kata-kata orang ketika kita mendengar seminar motivasi. Ya, ya. Ya, sama seperti kita dengar bahwa bisnis itu potensinya bagus sekali karena diomongin potensinya, Aha. tapi tidak ngomongin mengenai resikonya. Ya. Karena kalau kita bikin iklan semuanya ditulis resikonya, yang datang 1 orang. Iya, iya, iya. Susah juga tuh, kasihan tuh yang jualan bisnisnya gitu kan. Ya. Itulah masalah, gitulah. Tapi saya pikir-pikir lagi ya, kalau semua orang berbicara dengan cara yang sama, loh kasihan banget. Blind spotnya berarti nggak sampai, gitu. Akhirnya saya berpikir saya harus realistis pada saat ini. Dan ternyata malah jadi kayak Bu Febri. Waduh, kalau gitu saya dengan Ren kok saya jadi takut. Enggak juga, enggak juga. Kita ini harus berimbang lah. Artinya adalah, saya bilang bahwa pertanyaannya kalau mau adu jujur gini, kamu Ryan dengan keadaan saat ini masih beli saham nggak? Masih. Saham mana saja Indonesia beli.
Amerika beli. Dua, karena dua inilah yang lebih mudah diakses. Mas Ren, kenapa yang di daerah Eropa enggak? Ada juga sih, tapi saya kayaknya lebih prefer market US or Indonesia. Satu, US itu adalah market yang tua karena sudah ada dari tahun 1800 something. Market Indonesia karena ada di depan rumah saya lah, dalam boleh dikatakan ada di negara kita sendiri. Lalu ada investasi mana? Ya tentunya bisnis ada, ya. Kalau bisnis kan berarti artinya semakin bisa jalan secara autopilot, ya otomatis itulah passive income buat kita kalau bisnisnya menghasilkan, ya kan? Dan apakah punya reksadana? Punya juga. Apakah pada saat ini melihat kripto adalah sesuatu yang baik? Saya melihat baik. Dan bahkan kalau ngelihat dalam 1-2 minggu terakhir sih, orang-orang yang beli kripto di tahun ini sih senang semua tuh. Karena udah mulai naik-naik semua gitu ya. Jadi saya melihat itu gitu, tidak membuat saya jadi takut berinvestasi gitu ya. Cuma sayangnya saya bukan tipikal flexing mode ya, artinya ini lu Bitcoin gua, lu lihat deh, ini harganya 7 Bitcoin misalnya gitu ya. Itu bukan saya punya cara gitu. Saya berbicara bahwa tanpa perlu memberikan suatu angka, tapi kita berpikir dengan sudut pandang diri kita, ya silakan. Anda or take it or you leave it. Kalau you leave it, ya silakan nanti tunggu apakah X year dari hari ini menjadi pelajaran. Oh iya ya benar ya, pada hari itu sebenarnya saya punya pilihan. Ya sudah, tinggal belajar dari waktu yang akan menjawab itu. Oke. Mas, kan kita bahas tentang tren bisnis asing yang keluar Indonesia. Tadi kan Mas Ren sempat menyampaikan ada pola-pola ya yang disampaikan. Nah, pertanyaannya mungkin apakah mungkin pola ini akan kembali normal? Dan bagaimana ciri dari pola untuk bisa kembali normal tadi? No, saya nggak bilang ini akan menjadi normal. Oke, enggak. Maksud saya apakah mungkin ada pola juga yang mengindikasikan ini akan kembali normal? Berkaca dari pola-pola yang tadi Mas Ren sampaikan. Pasti, tapi ekspektasinya adalah bank akan seperti 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, tidak. Kenapa? Karena ada sisi fintech, financial technology. Ini kata-kata yang kelihatannya sederhana tiap hari didengar. Tapi bagi industri keuangan ini bukan suatu kata-kata yang gampang. Di sini ada sebuah kocokan baru, di mana ada pemain-pemain baru yang masuk di sini. Peer-to-peer lending, securities crowdfunding, online trading platform, agregator. Ini naik gitu loh. Lah, perusahaan startup jualannya di awal cuma nggak jelas, tiba-tiba hari ini beli sekuritas loh. Iya. Kalau dulu dibalik, perusahaan sekuritas beli perusahaan lain, ini terbalik loh. Perusahaan startup yang kita lihat, lu jualan apa sih? Gitu kan? Ya beli sekuritas ya, ini kan terbalik gitu kan? Nah, itu terjadi di sini gitu loh. Jadi, kenapa sih kok bank bisa aja kalah dengan startup? Karena startup lebih lincah. Startup yang kelola umurnya 30-an. Dia ngerti gimana cara menggunakan gadget dengan baik. Bank usia sudah 50-60-an. Ya kan? Gendut pula dia punya struktur organisasi. Ya, mau bikin perubahan satu aja dokumennya panjang sampai turunan keberapa. Mau melakukan pengubahan dan inovasi, dia cuma satu jentik dia mengalami inovasi di situ. Berarti yang ini pekajaman, yang ini mau berubah, yang ono udah 10 kali berubah, yang ini baru ya disetujuin ya perubahannya kemarin. Oi, udah 10 di sono, dia bilang gitu kan. Akan ada balik lagi 15 tahun yang lalu. Jadi ada perubahan, itu adalah kata-kata fintech itu nggak main-main sebenarnya. Disruption yes gitu. Nah, yang tidak kolaboratif di sini ya mental-mental juga. Ya, itu memang sesuatu yang menarik untuk kita bicarakan, dan pertanyaannya, sudah dengar itu semua, posisimu di mana? Nah, kan gitu dah. Oke. Ya, udah mulai sebelum gitu. Ya udah, kamu dengar dulu 10 tahun lagi. Oke, Mas, kita tunjuk yuk. Ada apa dengan ini? Ada apa dengan ini apa? Kita tunjuk siapa kira-kira penyebabnya pada hengkang bank-bank asing di Indonesia. Ya karena bank-bank ini pertama mungkin melihat bahwa dengan cara dia mempertahankan bisnis, dia di sini tidak bisa justru malah bukannya bertumbuh, malah terus-menerus tergerus. Karena ketidakcepatan dia untuk bisa mengadopsi perkembangan teknologi misalnya. Lalu ada terbentur dengan inovasi-inovasi. Lalu ternyata dia merasa bahwa di tempat lain ada satu tempat yang lebih perlu diselamatkan, di mana Indonesia masih memiliki tingkat quote-unquote dia menjual bisnisnya bisa masih menguntungkan dia, ya dia jual di tempat yang lebih baik seperti di Indonesia untuk mempertahankan bisnis tempat lain.
Oke. kan? Atau dia mengubah struktur fokus pada bisnis. Yes. Kan boleh dong orang pivot kan nggak salah. Itu adalah macam-macam yang bisa terjadi. Tapi kalau saya tetap melihat bahwa bagaimanapun Indonesia itu adalah sesuatu negara yang layak untuk diperjuangkan. Melihat segala kebaikan dan keunggulan kita, sebenarnya kita baik. Memang kita perlu meningkatkan SDM kita. Kita perlu lebih banyak generasi muda yang memiliki tingkat kualitas yang baik. Bukan banyak, tapi kualitasnya rendah. Banyak kualitasnya rendah kan nggak oke lah. Akhirnya kita malah menjadi banyak yang hanya menjadi komoditi ya. Kalau kualitas rendah itu kan hanya komoditi. Tapi ketika yang kualitasnya baik, kita kan bisa melakukan lebih banyak dalam inovasi, mengembangkan sesuatu. Itu menjadi sesuatu poin yang menjanjikan sih menurut saya. Oke, baik. 2 menit terakhir kita ambil konklusinya, Mas Ren, silakan. Ya, buat smart listeners, mungkin dalam beberapa waktu terakhir, berita-berita yang saya kemukakan itu bukan memotivasi, tapi mendemotivasi. Ya, tapi maksud saya begini, ketika banyak orang pada saat ini sudah begitu euforia, bicara mengenai kripto, berbicara mengenai saham, IPO begitu gampang, IPO dan lain sebagainya. Instrumen investasi itu nature-nya begitu. Kita sudah pikirkan dengan baik pun belum tentu untung. Sama ketika kita menyekolahkan anak di tempat terbaik, belum tentu dia jadi orang sukses. Jadi dengan keadaan seperti ini, bagaimana caranya kita bisa mengeliminasi dan mengurangi, mereduksi hal-hal yang berpotensi gagal. Tapi gimana caranya untuk bisa mengetahui agar kita bisa mengurangi tingkat kegagalan? Ya dengan cara belajar dari sejarah kita, polanya apa, berarti kita menghindari pattern-pattern yang tidak menguntungkan di masa yang lalu. Secara otomatis kita akan lebih dekat dengan tingkat keberhasilan karena kita dekat-dekat dengan yang masa lalu yang memiliki pola keberhasilan. Kan belajar dari kegagalan, belajar dari berhasil kan. Kalau kita belajar dari berhasil biasanya kan akan memiliki tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi kan. Begitu biasanya. Baiklah. Ini sebetulnya banyak sekali insight yang menarik yang disampaikan oleh Mas Filbert tentang keadaan terkini sehubungan dengan hengkangnya beberapa bank-bank asing di Indonesia. Nah, kita tidak boleh menunjuk apakah memang ini kesalahan dari Indonesia atau dari pihak-pihak lain, tapi kami yakinkan bahwa ada pertimbangan-pertimbangan lain yang terjadi dan itu merupakan pertimbangan final sehingga fenomena ini kembali berulang. Ingat ada pola-pola yang tadi perlu Anda perhatikan kalaupun memang Anda ingin tahu lebih lanjut tentang pola-pola tersebut. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Mas Aryan, thank you ya waktunya malam hari ini ya. Kita ketemu tanggal 28 ya di Hotel Borobudur Jakarta.